Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perumusan Pancasila dan tantangannya. Proses perumusan Pancasila sangat penting diketahui oleh segenap bangsa Indonesia karena merupakan suatu peristiwa sejarah yang sangat penting dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia dan harus dipahami secara benar agar tidak terjadi penyimpangan sejarah. Proses perumusan Pancasila itu diawali dari terbentuknya BPUPKI oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Saat sidang tersebut tercetus dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Kondisi tersebut yang menjadikan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2006. Di balik tercetusnya Pancasila menjadi dasar negara, ada 3 tokoh nasional yang turut andil dalam perumusannya. Tokoh yang pertama mencetuskan dasar negara adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Tokoh yang kedua yang mencetuskan dasar negara adalah Dr. Soepomo. Pendapat terkait rumusan dasar negara dari Dr. Soepomo diungkapkan dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945. Dan yang ketiga adalah rumusan dasar negara oleh Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara. Dari ketiga tokoh tersebut, rumusan Pancasila yang sah adalah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang sah adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara tersebut dibentuk agar terwujudnya negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun dewasa ini terdapat tantangan dari Pancasila. Yang pertama adalah banyaknya ideologi alternatif. Ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala politisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Untuk implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini, yang perlu kita lakukan adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat, dan membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Untuk itu, sebagai seorang pelajar, sangat diperlukan agar kita dapat memahami nilai-nilai Pancasila tersebut dan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar terwujudnya cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.